Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kewirausahaan, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makanan. Untuk itu kita akan mulai membahas tentang makanannya dulu. Nah, makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri makanan pun semakin hari semakin meningkat. Tidak heran jika industri makanan, terutama industri berskala kecil, makin bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan industri makanan, kita harus mengetahui tentang bahan makanan tersebut. Umumnya, bahan makanan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Sedangkan bahan pangan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan seperti telur, daging, ikan, dan susu. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur, karena suhu di pegunungan relatif lebih dingin. Umumnya masakan serba panas atau pedas untuk menghangatkan badan. Penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Makanan khas daerah diolah mengikuti ketentuan resep yang diberikan secara turun-temurun. Makanan khas daerah terbuat dari bahan-bahan yang diperoleh secara lokal dan disajikan sesuai selera dan tradisi setempat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makanan khas daerah secara garis besar dan pada umumnya. Kali ini kita akan membahas tentang makanan khas daerah Kota Medan, yaitu salah satunya adalah soto Medan, di mana kali ini saya akan memberikan video mengenai cara membuat soto Medan. Di sini saya hanya menggunakan bahan-bahan seadanya saja, namun tetap kualitasnya sama seperti khas daerahnya. Oke, langsung saja kita masuk pada video berikut ini. Bahan-bahannya adalah setengah kilo ayam yang telah dipotong-potong sesuai selera dan dibersihkan, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ruas jari kunyit, tomat setengah saja diambil, jeruk nipis sebagai bahan pelengkap hidangan, 2 ruas jari jahe, bawang pre yang telah dipotong-potong, minyak makan secukupnya, roiko secukupnya, kemiri secukupnya, garam sesuai selera, gula secukupnya sesuai kebutuhannya. Nah, kentang yang telah dipotong-potong, santan kelapa cair yang diambil dari perasan kedua dan ketiga, dan santan kental diambil dari perasan pertama. Oke, lanjut pada proses penghalusan, yaitu dimasukkan semua bumbu-bumbu yang telah disediakan, bawang merah, bawang putih, kemudian kunyitnya. Jangan lupa ditambah air ya, supaya mudah ngeblendernya. Oke, kita blender dulu. Baik, pastikan bumbunya itu benar-benar halus ya, jadi enak nanti masakannya. Oke. Nah, setelah itu siapkan panci untuk memasak sotonya. Ingat, kita di sini menggunakan panci, tidak menggunakan kuali, karena kalau kuali pasti tumpah. Setelah itu, setelah kita siapkan, hidupkan apinya, lalu tuangkan minyak makan yang telah kita siapkan tadi. Tuangkan perlahan-lahan, pastikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit minyaknya. Kemudian tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi. Biarkan selama beberapa menit hingga mendidih. Kemudian diaduk-aduk.
masukkan ayamnya perlahan. Lalu aduk-aduk kembali, pastikan ayamnya tercampur dengan bumbu secara merata. Biarkan selama beberapa menit. Tuang santan cair yang telah kita siapkan. Pastikan santannya itu santan yang 2-3 kali perasan. Nah, itu pas untuk dijadikan sebagai santan cairnya. Setelah mendidih, masukkan jahe yang sudah dikeprek atau di toko-toko, lalu masukkan bumbu lainnya seperti garam, gula, kaldu ayam, dan merica. Kemudian ayamnya diangkat ya, karena ayamnya ini mau kita goreng. Nah, ayam gorengnya itu nanti akan kita suwir-suwir untuk menjadi pelengkap hidangan. Lalu masukkan bawang pre dan masukkan santan kentalnya. Kemudian aduk-aduk sebentar, pastikan apinya kecil ya, dan jangan sampai santannya pecah. Kalau pecah nanti rasanya udah nggak enak loh. Oke, sekarang siapkan kuali dengan minyak yang cukup karena kita akan menggoreng kentang, goreng ayam, dan goreng bawang. Yang bawang ini akan dijadikan sebagai hidangan pelengkap. Dan maaf ya, kualinya kurang bagus nih. Maaf ya, karena sering dipakai buat goreng-goreng ya gini deh jadinya, hitam kualinya. Tapi insya Allah bersih kok. Yeay, proses goreng-gorengnya udah selesai, proses aduk-mengaduknya juga udah selesai untuk kuahnya, dan sekarang proses platingnya. Nah, di sini kita siapkan dulu mangkoknya. Lalu kita masukkan tuh mie-nya, mie kecil ya, mie putih boleh, mie jenis apapun boleh, pokoknya mie kecil. Nah, kemudian masukkan taugenya. Jadi taugenya ini direbus dulu ya. Nah, setelah dimasukkan togenya, lalu masukkan kentang gorengnya. Kemudian, masukkan tomatnya. Pastikan tomatnya dalam kondisi sudah terpotong-potong. Setelah itu, tinggal menatanya dengan sangat baik. Letakkan potongan telur rebus dan suiran ayamnya. Tuangkan kuah sotonya. Hati-hati ya, jangan sampai merusak penataan. Taburkan bawang goreng yang telah kita goreng tadi. Kemudian proses terakhir yaitu meletakkan daun sopnya. Jangan lupa ya. Yeay, proses pembuatan soto Medannya telah selesai. Silahkan menikmati.
Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Kalau bisa di-share juga ya.